Film ini dibuka dengan suasana sibuk di bandara Australia. Seorang wanita bernama Lisa terlihat baru saja turun dari pesawat bersama sang pacar yang bernama Wade, di mana mereka rencananya akan berlibur untuk beberapa hari di sana. Namun sepertinya mereka sedang terlibat selisih paham satu sama lain, hingga mereka pun bergegas menuju tempat penyewaan mobil yang rencananya mobil itulah yang akan mereka gunakan untuk sarana mereka berlibur. Here we are. Stay here. I'll get the camper. Right. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sana. Dan setelah Wade mendapatkan kunci mobil itu, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Namun saat Wade melempar sebuah kotak cincin ke dalam dashboard mobil, Lisa menyebut jika lebih baik cincin itu disimpan di tempat yang lebih aman karena dikhawatirkan akan hilang. Hingga akhirnya liburan mereka pun terganggu dengan selisih paham yang terjadi di antara mereka. To find each other, I knew it. If I'm not with you. Meski begitu, keberadaan mereka di sana pun tak disia-siakan oleh Lisa, yang saat itu tak lupa untuk selalu mengabadikan momen terbaik mereka dengan berfoto serta mengunjungi sebuah pantai. Come on. Ketika mereka baru menikmati suasana pantai dengan berenang, Wade terkena sengatan ubur-ubur pada pahanya, yang membuat paha Wade pun luka hingga kesulitan berjalan. Oh my God. Malam harinya, saat mereka searching di Google, mereka tertarik dengan salah satu objek wisata bernama Uluru yang berupa sebuah gunung batu yang terdapat di daerah terpencil. Dan meski perjalanan ke sana bisa menempuh waktu 32 jam lebih, mereka tetap nekat untuk mendatanginya dengan bantuan petunjuk arah dari GPS di HP mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun singgah di sebuah rumah yang menjual bensin untuk mengisi bahan bakar, karena tak ada lagi tempat yang menjualnya setelah tempat itu. Di mana setelah membeli beberapa makanan ringan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga malam itu pun keduanya menginap di sebuah motel sederhana yang mereka lewati. Esok harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun, semakin jauh berkendara, sinyal GPS yang mereka andalkan perlahan menghilang, meski perjalanan mereka masih sangat jauh, hingga bisa dipastikan jika keduanya akan berkendara hanya bermodalkan insting dan perkiraan, terlebih ketika GPS mereka menunjukkan arah yang berubah-ubah. To Majors Road. Sesaat setelah itu, keduanya kembali melajukan mobilnya menyusuri jalan tanah yang menjadi pertanda jika mereka masih perlu menempuh 1000 km lagi untuk sampai di lokasi tujuan. Atau dengan kata lain, mereka baru mencapai separuh perjalanan. Semakin jauh mereka berkendara, GPS yang mereka andalkan pun semakin ngawur, yang membuat Wade memilih turun untuk memastikannya, yang saat itu mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Saat itulah, keduanya berada di antara pilihan sulit dan serba salah, karena mereka kini jauh dari manapun. Yang ada hanyalah hamparan tanah tandus tak berujung dan beberapa hewan liar di sana yang bisa saja memangsa mereka. Hingga akhirnya, keduanya saling menyalahkan satu sama lain. I don't want to be an army wife. Dari percakapan itu, diketahuilah jika Lisa ternyata menolak lamaran Wade yang membuat selisih paham terjadi di tengah liburan mereka. Mengingat Lisa merasa jika hubungan yang mereka jalani bukanlah hubungan sehat karena status Wade yang merupakan seorang tentara angkatan darat dan tentunya jarang memiliki waktu untuk keluarga. Namun karena tak mau berdebat terlalu lama, keduanya bergegas menuju sebuah bukit untuk dinaiki, berharap bisa melihat rute jalan keluar dari tempat itu. Singkat cerita, ketika mereka sampai di atas bukit, tak ada jalan raya apapun yang mereka lihat sejauh kemampuan mata mereka memandang. Namun karena tak mau menyia-nyiakan momen terbaik di tempat itu, mereka memanfaatkannya dengan berfoto bersama. It's over that way. Come on.
Ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk menuruni bukit dan kembali ke mobil mereka agar bisa beristirahat. Namun jarak pandang yang terbatas karena suasana yang begitu gelap membuat mereka kesulitan untuk mencari jalan turun dari bukit itu. Meski Wade sempat mengingat rute yang mereka lewati. Dan karena tak mau ambil resiko, mereka tak mau memaksakan diri, apalagi makanan dan minuman yang mereka bawa telah habis. Esok paginya, luka di paha Wade dari sengatan ubur-ubur itu pun semakin parah, yang membuat Wade kesulitan berjalan. Dan sialnya, meski mereka terus berusaha untuk mencari keberadaan mobil itu, keduanya tetap tak menemukan mobil itu meski sudah berjam-jam mencari dengan berjalan kaki. Di titik ini, rasa frustasi mulai dialami Wade dengan kondisi serba sulit mereka. Terlebih, mereka tak bisa mendapatkan sinyal HP untuk meminta bantuan, serta tak adanya makanan ataupun minuman untuk tetap bisa bertahan hidup. Sehingga dengan kondisi tubuh lemah, mereka pun tertidur di sana sambil berharap tenaga mereka bisa pulih kembali esok harinya. If we get out of here. Saat mereka tertidur di malam itu, seekor kalajengking berbisa naik ke wajah Lisa dan menyengatnya. Hingga saat pagi, Wade dibuat panik ketika Lisa tak sadarkan diri dengan wajah pucatnya akibat sengatan kalajengking yang tak disadari oleh Wade, di mana Wade terus berupaya untuk menyadarkan pacarnya itu semampunya. Dengan kondisi tubuh yang sama-sama lemah, Wade tak mampu berbuat banyak untuk memberi pertolongan lebih lanjut pada pacarnya itu, dan terbaring di balik batu bersama Lisa. Di tengah ketidakberdayaan mereka, Wade terperanjat bangun ketika ada pesawat yang melintas di sekitar tempatnya berada dan segera berteriak sekencang mungkin. Namun upayanya itu pun sia-sia karena teriakannya itu terlalu jauh untuk didengar. Wade pun tak mau menyerah dengan keadaan dan masih berharap keajaiban datang untuk bisa diselamatkan, di mana ia lalu mengumpulkan banyak batu dan membentuk huruf SOS, dengan harapan jika pesawat itu akan melintas kembali dan melihat tulisan pertanda bahaya yang ia buat. Hingga Wade lalu menghampiri Lisa yang masih tak sadarkan diri dan kemudian meninggalkannya untuk pergi ke arah sebelumnya, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk membantu sang pacar. Tak lama berselang, Lisa pun sadarkan diri dari pingsannya. Dan saat ia menemukan ada bekas sengatan kalajengking, ia akhirnya tahu jika semalam ia tersengat kalajengking hingga membuatnya pingsan. Sementara itu, Wade yang kembali ke tempat mereka tidur sebelumnya pun berhasil menemukan tas milik Lisa dan lalu mengambil botolnya agar bisa ia isi dengan air kencingnya untuk diminum. Dan dengan sangat terpaksa, ia pun meminumnya untuk mencegah dehidrasi. Wade lalu kembali ke arah sebelumnya mengikuti garis yang telah ia buat, dan bersamaan dengan itu, Lisa yang baru menyadari jika Wade pergi pun terus berteriak memanggil nama sang pacar dan mulai putus asa saat ia tak kunjung menemukan Wade. Memasuki hari ketiga mereka terdampar di gurun tak berujung. Lisa memanfaatkan sisa embun di dedaunan untuk sekedar melepas dahaga. Sedangkan kondisi tak kalah memprihatinkan pun dialami Wade yang masih terus saja meminum air kencingnya sendiri. Wade pun kembali bangkit dan mencoba untuk mencari Lisa dengan hanya bermodalkan instingnya sambil berharap bisa dipertemukan kembali dengan sang pacar. Dan tanpa ia sadari, ia berhasil menemukan kembali mobilnya yang sekian lama dicari. Namun sialnya, ketika Wade mau menghidupkan mesin mobil itu, mesin mobilnya tak mau menyala. Hingga ia pun sadar jika aki mobil itu kehabisan daya, karena saat ia tinggalkan mobil itu, mobil masih dalam keadaan lampu yang menyala. Tak lama kemudian, tindakan berbahaya pun lalu dilakukan oleh Wade dengan meminum air wiper yang telah tercampur oleh sabun, berharap jika ia bisa kencing sebanyak mungkin dan akan ia tampung untuk diberikan pada Lisa jika nanti bertemu.
Di hari keempat, kondisi Wade terlihat kian memburuk dengan rasa sakit di perut yang tak tertahankan, terlebih ia batuk mengeluarkan segumpal darah yang sepertinya organ dalam Wade mengalami masalah. Sementara itu, Lisa pun kembali berusaha mencari Wade dengan mengikuti garis di tanah yang sempat dibuat Wade, hingga setelah sekian lama ia mengikutinya, Lisa akhirnya kembali dipertemukan dengan Wade yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Are you okay? Beberapa saat kemudian, Wade mengalami sekaratul maut, dan akhirnya Wade pun menemui ajalnya tepat di pangkuan sang pacar yang membuat Lisa tak mampu menahan kesedihannya. You're not gonna get your way this time. Setelah kepergian Wade, Lisa pun dituntut untuk bertahan hidup seorang diri karena tak ada lagi sang pacar yang selalu memperjuangkannya, dan ketika ia berjalan, ia akhirnya menemukan mobil yang mereka tinggalkan selama ini, dan saat masuk ke dalam mobil itu, Lisa yang menyadari adanya ular pun berusaha untuk tetap tenang agar tak membahayakan dirinya sendiri, meski akhirnya Lisa bisa keluar dari mobil dengan selamat. Esok harinya saat Lisa tak sadarkan diri, terlihat seseorang menghampiri Lisa, di mana saat Lisa secara perlahan mulai tersadar, ia berhalusinasi jika orang yang ada di hadapannya adalah Wade. Namun ternyata, sosok itu adalah seorang wanita pengembala yang diketahui datang ke sana setelah melihat tanda SOS yang dibuat Wade sebelumnya. Hingga akhirnya, Lisa berhasil diselamatkan dan harus merelakan Wade sang pacar yang meninggal akibat gagal ginjal karena terlalu banyak mengonsumsi air kencing serta cairan sabun dari wiper.